Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-mahmud huwallahu jalla jalaluh wal musalla alaihi Muhammadun wa aluh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياغ الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi amma ba'd. Yang terhormat sahibil majlis Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Idrus, juga pada keluarga Al-Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Attas, begitu juga para habaib, guru-guru serta rekan-rekan saya. Sini saya baru lihat ada Habib Syafiq, Habib Hanafi, Habib Fikri, ya, juga ada tamu kita dari jauh, Habib Salim bin Syekh Abu Bakar, Habib Ahmad bin Hamid Al-Attas, juga para habaib lainnya. Ada Salih Al-Habsi bin Idrus Al-Habsi, satu kamar dulu, satu kamar ya, satu kamar itu, ah, oke, fitnah. Fitnah kotor, satu kamar di Ma'had. Aywa, ada Habib Hasan, wallah Habib Hasan. Dulu kita ngeteh bareng, teh Nudawi. Jamaah sekalian hadirin, terutama para asatid lainnya, ahli warisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, acaranya serem ini. Ada acara maulid, ada acara haul. Ngomongnya agak bingung tentang dari maulid ke haul. Ini PR berat dari Habib Ahmad. Begitu juga nanti mungkin kebetulan berbarengan dengan perpindahan tahun dari 2003 ke 2004. Di situ kita perlu introspeksi diri. Bagaimana cara mengikuti Nabi, bagaimana cara mengikuti orang-orang yang memang jelas mengikuti Nabi. Jadi kan jelas, kalau kita di maulid patokannya jelas, ikutnya adalah uswatun hasanahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau tidak patokannya Rasul, kita nanti berbuat baik ngarang-ngarang. Perasaan kita udah baik, ternyata bukan baik karena patokannya bukan Rasul. Ternyata kita cuman royal, sama orang royal, sama keluarga pelit, sama orang lain royal. Karena apa? Patokannya dia sulit membedakan antara dermawan sama boros. Karena apa? Karena patokannya Rasul nggak dipakai. Ada orang nih, Rasul itu pemberani. Kalau kita nggak ikut Rasul, nanti kita beraninya ngarang-ngarang. Kelotokan dia bilang berani, agak temperamen dikit berani. Kenapa? Karena dia anggap bahwasanya itu merupakan satu keberanian. Yang satu lagi, ada orang ngomong begini sama anak beb, kalau udah ngomong hitam, putih, nggak bisa ditawar. Anak tegas, kata dia tegas, bukan teka itu mah kaku. Kalau Nabi enggak, Nabi ada patokannya. Kapan Nabi wasyawirhum fil amri, bermusyawarah, kapan Nabi mengeluarkan pendapatnya sendiri. Makanya patokannya Nabi. Kalau udah patokannya Nabi, acara haul ini kita bisa lihat beliau ini berusaha mengikuti Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga patokannya jelas. Nah, tujuannya haul ini diceritain bagaimana Nabi Muhammad, ya, karena kan ada maulidnya, bagaimana Nabi Muhammad
bagaimana keduanya berusaha mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perlu kita diceritain dulu bagaimana Nabi dulu, juga Nabi diceritain bagaimana kisah-kisah para nabi sebelumnya. Di surah Al-Hud kan Nabi waktu dakwah 11 tahun Nabi hampir lelah. Kemudian Allah hibur dengan satu cerita. Kata Allah kemudian mengatakan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbit bihi fuadak wa ja'aka fi hadzal haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Dari tiap-tiap nabi aku ceritain tuh kisahnya satu-satu. Tujuannya apa? Ma nusabbit bihi fuadak, tak lain dan tak bukan adalah untuk mentegaskan, artinya nabi punya prinsip yang baik. Wa ja'aka fi hadzal haqq, dan cerita ini mengandung kebenaran. Wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin, nasihat dan peringatan buat orang-orang mukmin. Nabi aja perlu diceritain kisah-kisah para nabi. Nabi yang gak pernah mundur dalam berdakwah perlu diceritain bagaimana kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Nuh itu mengadu kepada Allah, qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Ya Rabb, aku ini dakwahin kaumku lailan wa nahara, malam sama siang. Falam yazidhum du'ai illa firara, tidak bertambah dari doa aku ini melainkan pada belarian ini orang. Bayangin Nabi Nuh 500 tahun dakwah, pengikutnya 38. Kita 4 tahun pengikut 38, kenyang lihat mukanya dia mulu. Gue suruh pulang, punya lu lagi. Ini 500 tahun 38, istrinya nggak ngikut, anaknya nggak ngikut. Lah kalau Nabi Nuh dakwah di condet, bininya nggak beriman, anaknya nggak ngikut ngaji, dinasihatin sama kita. Jangan pakai nasihatin gue dah, lu bini lu dulu, anak lu itu anak lu. Bayangin ini Nabi Nuh ini bukan dari NU, bukan dari Muhammadiyah, bukan dari ormas lain, langsung dari Allah. Artinya kita bisa ambil pelajaran bahwa dakwah itu bukan dilihat dari jumlah pengikut. Dakwah itu yang nguburin, umpama ini kita meninggal yang nguburin banyak, masya Allah pasti orangnya khair. Enggak juga. Firaun yang ngubur banyak, Firaun banyak, artinya enggak jadi ukuran. Sayyidah Fatimah yang ngubur sedikit, enggak jadi ukuran. Tetapi yang harus menjadi patokan adalah wala tamutunna illa wa antum, bukan main ukur-ukuran di radio diterangin, di apa, ditayangin sampai 2 bulan. Ada gak orang tayang? Enggak 2 bulan. Di televisi ada lagi, ini ada. Enggak juga, bukan itu patokannya. Patokannya cuma satu, bukan atau yang diiringi tembakan salvo. Oh dia masya Allah meninggal, ada iringin tembakan salvo. Enggak juga. Oh dia lagi meninggal hujan, memang kenapa hubungannya? Lah Nabi yang ngomong, inna syamsa wal qamar ayatun min ayatillah, itu matahari dan bulan itu salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. Nggak ada sangkut pautnya dengan kematian seseorang, dengan hidupnya seseorang. Kalau ngelihat itu maka sholat dan berdoalah. Ini kan kejadian waktu Ibrahim putranya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Akhirnya orang-orang yang musuh-musuh Islam pada keder nih. Wah, bener juga nih Nabi, jangan-jangan ditolong sama Allah. Kita beriman yuk, pada bisik-bisik ini. Sahabat-sahabat Nabi pada ngomong, nah lo baru tahu lo Nabi Muhammad sekarang siapa yang dukung. Kan ini menguntungkan. Kalau kita, wah, pakai ilmu cocokisme, kita cocok-cocokin. Nah, lo tahu, biar lo tahu. Kalau kita kan gitu, ditarik-tarik. Nabi Nasirul Haq langsung mengatakan, oh nggak ada sangkut pautnya dengan meninggalnya seseorang. Bimauti ahadin fa in ra'au fasallu wad'u, kalau kamu lihat itu doa dan sholatlah, selesai. Nah ini kan hebat, artinya tegas, karena patokannya siapa? Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Makanya di pergantian tahun kalau kita nih belum berubah juga nggak bisa mengikuti Al Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al Attas, nggak bisa mengikuti Dr. Said Ramadan Al Buti. Kita introspeksi diri kita dulu. Jangan-jangan kita ini di mana? Pantas ketika Al-Quran mengatakan wal asri, demi masa. Wal asr, kenapa enggak wal maghrib? Kan enak ya, wal maghrib, demi maghrib. Kenapa asar? Asar itu kan menjelang waktu maghrib. Asara itu memeras. Orang kalau di Timur Tengah, dia beli air jus itu harus ada namanya asir, air buah yang sudah diperas. Berarti kenapa kok hubungannya sama peras sama waktu asar? Waktu asar adalah di mana waktu orang sudah memeras keringat dan tenaganya untuk pulang ke rumah. Dan yang menarik, Al-Quran mengatakan innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia sungguh dalam kerugian. Kenapa enggak Al-Quran enggak mengatakan innal insana la yakhsur, innal insana la khusira? Gampang kan? Kenapa harus lafi khusrin, sungguh di dalam kerugian? Nih anda contohin, di cincin anda bagus nih. Ini cincin kalau anda masukin ke kantong sini kelihatan nggak? Nggak ada kelihatan. Kenapa? Cincin itu ada di saku gamis anda. Tapi kalau diambil ketahuan. Nah, manusia dikatakan sungguh dalam kerugian. Kira-kira manusia ini sadar nggak? Nggak sadar. Dia nggak tahu kalau dia dalam kerugian. Makanya Imam Syafi'i mengatakan apa? Da'il ayyama taf'alu ma tasha'u wa tib nafsan idza hakama al-qada'u wa la tazza li hadithati layali fama li hawadithid dunya baqa'u wa kun rajulan 'alal ahwali jaldan wa shimatuka as-samahatu wal wafa'u idza ma kunta za qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u wa man nazalat bisahatihil manaya fala ardun taqihu wala sama'u. Kalau umpama kita ditolak sudah hari itu, lakukan sebisa kita. Da'il ayyama taf'alu ma tasha'u wa tib nafsan idza hakama al-qada'u. Obatin diri kita ini kalau memang ada datang qada kepada kita. Nanti di tengah-tengah apa kata Imam Syafi'i? Jadi seorang laki-laki nggak usah gentar, karena kalau kamu menjadi seorang laki-laki fa anta wa malikud dunya sawa'u, kamu sama raja dunia sama udah. Ya kan enak begitu. Makanya di peringatan haul ini kita mengenang ada Dr. Said Ramadan Al Buti, yang mana beliau kalau mengatakan orang-orang baik itu orang-orang yang dekat sama Allah, dikatakan haula'i auliyaillah apa? Yabzuluna ghayata juhdihim bikaddil yamin wa irkil jabin wa yuwassiluna laila bin nahar was sayfa bisyita. Mereka itu betul-betul dengan sepenuh tenaga dia sambung tuh berjuang laila wan nahar was sayfa bisyita, melewati musim panas, melewati musim dingin. Sehingga apa tadi? Innal insana lafi khusrin, kita ini baru rugi kalau tidak bisa mengikuti para mereka yang mereka juga berusaha mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi doa waktu itu, Allahumma hyini hayatan alim ya Allah berikanlah kami hidup ma'alim tal hayata khairan li, yang mana hidup itu baik menurutmu, baik menurut Allah, beda sama baik menurut kita. Aneh nih kalau ukuran aneh hidup baik, nih orang kayaknya hidupnya cakep nih, mobilnya ada 4, istrinya 4, oh istri 4, rumahnya banyak, duitnya banyak, nah ini pasti hidupnya baik, ukurannya kita. Tapi beda lagi, ma'alim tal hayata khairan li, kalau Allah yang mengukur hidup baik beda. Kalau kita kan ukuran baik kayak gitu, tapi kalau Allah bilang beda. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falayuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kalau ada orang beramal soleh dari laki-laki dan perempuan dan beramal soleh,
dan Allah akan memberikan hidup yang namanya hidup kebaikan, hidup bahagia. Makanya manusia itu punya dua, ada yang namanya bahagia, ada yang mengalami kenikmatan. Binatang hanya kenikmatan. Kenikmatan berbeda sama bahagia. Kenikmatan tuh nih, nyobain sayur, nyobain soto, makan kebuli, nanti kebuli ya, kebuli, nasi mandi kayak nasi mandi, nasi uduk tujuh hari, nasi mandi kambing kan makan tuh, itu nikmat ukurannya, bukan bahagia. Ente kalau ditanya deh gimana rasanya, rasanya bahagia, nggak ada nikmat. Nikmat itu ada unsur sensual, tetapi beda kalau umpama bahagia. Bahagia itu di sini. Ada orang miskin tapi bahagia, tapi jarang, nggak jarang, nggak buru-buru anekat, jarang. Anak miskin tapi bahagia, harat deh. Tapi benar loh, ada bahagia tapi dia apa? Dia lagi susah. Banyak itu orang-orang zuhud, dia mengalami kebahagiaan tapi nggak punya apa-apa. Ulama-ulama dulu yang zuhud hidupnya itu kaya dulu, baru dia tenggelam ke dalam cinta kepada Allah. Nah kayak Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali kan punya hektaran kebun kurma. Belum lagi ulama yang di Al-Azhar yang punya kebun jeruk yang kadang-kadang dibagiin sama pelajar-pelajar. Kaya dulu baru zuhud. Kita zuhud kelempengan. Sekalian gak punya apa-apa, zuhud deh. sekalian lewat. Nah ini makanya Nabi itu bahagia walaupun dalam keadaan gak punya apa-apa. Lihat perkataan Nabi apa? Farhatan lisaimi farhatan. Orang yang puasa mengalami dua kebahagiaan, farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbi. Bahagia di saat lagi buka dan bahagia juga di saat bertemu dengan Allah. Innal insana lafi khusrin. Insan terambil dari kata nasya yansa, bisa dari al-unsu, bisa atau kemesraan pada Allah. Nah ini yang menjadikan manusia ini harus lihat, innal insana lafi khusrin. Dia baru mengalami kerugian tadi, kecuali apa? Illal ladzina amanu, kecuali dia beriman. Antum tahu Al-Hallaj yang dikafirkan tuh Al-Hallaj, dia kan punya satu puisi bagus. Ya, dia katakan lillahi wallahi ma tala'at syamsun wala gharubat illa hubbuka wa hubbuka makrunun bi anfasi. Demi Allah tidak ada pernah muncul matahari dan tenggelam kecuali cintaku itu selalu berkaitan dengan setiap nafasku. Wala jalastu, aku tidak pernah duduk katanya bersama orang-orang duduk kecuali wa illa anta hadisun fi jullasi ma'a jullasi, kecuali aku bicarakan itu di depan orang-orang yang lagi duduk. Wala zakartuka mahzunan wala farahan illa wa anta biqalbi ma'a waswasi, kecuali kamu ini dalam suatu pembicaraanku di setiap detak nafasku. Wala hamamtu li syurbi min atashin, aku tidak pernah ingin minum berkeinginan. Wala hamamtu li syurbi min atashin, tidak pernah aku ingin minum kecuali apa? Illa, kecuali aku ingin melihat ra'aituka, aku ingin melihat ra'aitu minka fil kasi, khayalan fil kasi, kecuali aku melihat di dalam bayangannya ada di dalam kelas. Itu orang-orang yang beriman senang begitu aja. Illal ladzina amanu. Berikutnya wa amilus salihat. Kok jadi nerangin wal asri ya? Gak apa-apa deh, lempangan. Dan begitu juga wa amilus salihat, beramal saleh. Beramal saleh itu bukannya cuman sekedar sujud baca Quran, bukan. Beramal saleh itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas, bermanfaat buat orang lain. Siapapun bisa bermanfaat buat orang lain, ya. Siapapun kita ingin mengerjakan yang bukan cuman ibadah mahdhah aja kita bisa. Fokusnya kepada sesuatu yang hal yang baik, pokoknya itu namanya amal saleh.
ketika amal soleh itu dilakukan, itu yang disebut dengan khairun nas anfa'uhum linnas illal ladzina amanu wa amilus shalihat, dan yang beramal soleh. Amal soleh sekali lagi ukurannya bukan beribadah, bukan cuma ini, tapi lihat hablun minallah wa hablun minan nas. Makanya Imam Syafi'i itu pintar banget ketika lagi menghadap. Makanya Dr. Said Ramadan Al-Buti kalau nggak salah dijulukin Ghazaliyun hadzal asr atau Syafi'iyun hadzal asr, karena beliau memang menghadapi fitnahan-fitnahan, menghadapi cobaan-cobaan, menghadapi apapun beliau tenang. Jangan jauh-jauh. Orang hadis ini sering mengatakan midadul ulama khairun min dima'i syuhada. Tinta ulama itu lebih baik dari darah syuhada. Tapi Dr. Said Ramadan Al-Buti, beliau lakukan dua-duanya. Di samping dia menulis, tapi juga dima'u syuhada. Antum tanya nih Habib Ahmad, orang-orang yang pernah belajar di Syria itu nanti bisa lihat ada orang itu kalau diminta berjuang, minta 100, kayak di Libanon, minta saya butuh 100 orang, yang daftar 200 orang, nanti diundi itu, di kayak masukin arisan, kayak diundi, satu keluar butuhnya cuma 100, yang keluar girangnya minta ampun, pelukan, masya Allah, yuk ilal liqa fil jannah, girang gitu. Yang nggak keluar namanya sedih dia. Nganggur gitu. Kalau kita kagak keluar girang. Lah girang. Karena itu dia tadi, bahwa mereka itu di hadapan Allah memang benar-benar tadi illal ladzina amanu yuhibbuhum wa yuhibbuna. Dia betul-betul cinta kepada Allah dan Allah pun cinta kepada dia. Makanya orang-orang yang cinta kepada Allah bisa dilihat buktinya. Ya, cintanya apa? Dia gadaikan akhiratnya. Mereka kalau meninggal tuh enak. Ente meninggalnya di mana? Ana, tangan ana buntung. Ana di dataran tinggi Golan nyelamatin rumah sakit, masuk surga. Ente, ana di Palestina pernah. Ini orang-orang Palestina enak nih, masuk surga. Giliran kita nih ditanya nih nanti, ente meninggalnya apa? DBD. Nggak menyamuk kalah. Cikungunyang. Namanya aja jelek. Cikungunyang kalah ame nyamuk, kalah ame ini kalah. Mereka lihat, nah itu luar biasa. Dan yang terakhir, udah terakhir aja nih Bebe, apa Bebe? Yang terakhir tadi seperti apa Habib Muhammad bin Abdul Qadir, begitu juga Al Habib Abu Bakar bin Hasan, walaupun beliau sekarang nih masih berdakwah, nilai semangat perjuangannya hampir sama dengan Dr. Said Ramadan Al-Buti. Kalau dikatain, kalau lihat dulu orang siapa yang ngatain nih, ya, nih anda pernah dulu kemarin ada yang datang, Beb, yang datang anda bilang, Beb, antum kan diomongin sama orang mulu di belakang. Anda bilang nggak apa-apa, tandanya nih wibawa. Sebagai bukti dia nggak berani ngomong depan aneh. Wah, nyari lagi deh. Tapi dia sering fitnah ente, tandanya nih nggak punya kejelekan. Sampai buktinya dia lagi ngarang-ngarang jelek untuk buat aneh, betul nggak? Iya. Oh gitu ya, dia bingung lagi. Tapi dia kayaknya hasut sama ente, tandanya dia punya kelebihan. Mana ada orang punya ngiri sama orang nggak punya kelebihan? Mana ngiri itu sama dia? Nah gila. Gak ada PA, gak ada. Orang ngiri sama dia miskin, nggak bisa. Tandanya dia punya kelebihan. Dan orang yang lagi ingin menjatuhkan kita, tanda aja kita lagi di atas, dia di bawah. Betul loh. Karena apa? Dia berusaha untuk mencopot agar dia sejajar sama kita. Betul gak? Iya. Makanya dia bilang jadi tanah deh. Ente diinjak mau diludahin dia apa? Harganya tetap mahal. Makanya kata Imam Syafi'i apa? Idza nataqal safihu fala tujibhu. Fa khairu min ijabatihi as-sukutu. Kalau umpama ada orang safi yang kurang apa, bangsa kurang mempertimbangkan masa risikonya gimana, fala tujibu, nggak usah jawab. Fa khairu min ijabatihi as-sukutu. Maka sebaik-baiknya jawaban adalah diam. Fa in kallamtahu farrajat anhu. Kalau dia ajak ngomong diladenin, makin kegeeran dia, makin mendapat kehormatan. Wa in wallaitahu kama dan yamutu. Kalau umpama ente diamin, dia matinya, kalau bahasa Betawi bilang mati ngenes, kagak diladenin dia,
dia kan orang yang jahat itu berharap kalau kita fitnah dia, ngatain dia, kita bereaksi, jawab, memang itu yang ditungguin. Tapi enggak. Sakattu ala safihi fazanna anni. Aku diam kepada orang yang bodoh, tapi orang-orang menyangkanya ayaitu anil jawabi ma ayaitu. Aku lemah menjawab padahal aku tidak lemah. Tuh lihat, bayangin. Dan yang terakhir, walakinni kasautu bi thawbi hilmin. Akan tapi aku memakai pakaian kebijakan. Makaikan kebijakan, dan aku tajannabtu safahata ma hayaitu. Aku tinggalkan kebodohan itu. Itulah cara aku hidup di hadapan orang-orang. Nah, itu dia. Nah, jamaah sekalian, begitulah kalau kita mengikuti beliau-beliau semua dan bagaimana cerita Nabi diceritakan, kita perlu diceritain bagaimana kisah-kisah orang-orang baik. Hadir haul jangan diceritain, kita boleh aja diceritain keramat-keramat, tapi sama orang-orang yang dekat-dekat aja. Sebab kalau ceritain umpama haul ini, ceritain Habib Fulan haul jalan di tembok nembus, kita ngikutinnya gimana ya? Jalan terbang. Nah, cuman yang kita liatin di haul itu bagaimana ketika dia berakhlak, muamalah. Karena tujuan Nabi pakai adat min adawatil hazar, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Tandanya antum udah punya akhlak, tinggal disempurnain doang sama Nabi. Enggak ada innama bu'ithu liu'allimakal akhlak. Oh, ada hadisnya. Aku diutus untuk ngajarin kamu akhlak. Enggak, liutammim, untuk menyempurnakan dari akhlak yang pernah ada di dalam hati kita semua. Nah, jamaah sekalian, sampai di sini dulu. Mungkin nanti kita dengar ada salawat-salawat lagi dan ada doa yang disampaikan oleh dari habaib-habaib kita. Afwan minkum kalau ada kata-kata yang salah. Ana wabil khusus pribadi apa yang ana sampaikan ini jujur ini nasihat buat Al-Faqir sendiri. Ya, di sini ada Habib Ali Ridho, putranya Habib Muhammad, yang mana nanti beliau memang jauh lebih pantas untuk menyampaikan atau ngajar-ngajar di tempat lain. Nah, jamaah sekalian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.